Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertujuan untuk membuat video pembelajaran mata kuliah pemindahan tanah mekanis yang diampu oleh Bapak Ahmad Rafi SPD MPD. Materi yang kami bawa adalah tentang analisis operasi alat berat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari alat berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melakukan fungsi konstruksi, seperti pemindahan tanah atau earthworking dan memindahkan bahan bangunan. Eksistensi alat berat dalam proyek-proyek sekarang ini, baik proyek konstruksi maupun manufaktur, sangatlah penting guna menunjang pemerintah baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam eksplor hasil-hasil tambang seperti semen dan batu bara. Adapun keuntungan-keuntungan dengan menggunakan alat berat antara lain waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar, dan nilai-nilai yang ekonomis. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dalam kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target waktu yang ditentukan, atau berupa kerugian biaya yang tidak semestinya. Oleh karena itu, sebelum menentukan tipe dan jumlah peralatan, sebaiknya dipahami terlebih dahulu fungsi dan aplikasinya. Kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang analisis operasi alat berat. Adapun dalam pengoperasian alat berat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada waktu, material, dan faktor-faktor efisiensi. Yang pertama ada waktu. Yang dimaksud dengan waktu adalah waktu yang diperlukan untuk merangkum satu siklus pekerjaan. Inilah yang disebut dengan waktu siklus. Adapun waktu siklus itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada waktu tetap dan waktu tidak tetap. Yang pertama, waktu tetap. Waktu tetap adalah waktu yang diperlukan untuk gerakan-gerakan tetap yang mana besarnya selalu konstan. Kalaupun ada perbedaan kondisi kerja, pengaruhnya relatif kecil. Tiap alat memiliki gerakan-gerakan konstan yang berbeda. Misalnya, pada ekskavator, waktu tetapnya itu pada saat mengayun atau swing. Kemudian pada dump truck itu pada saat membuang muatan. Dan pada wheel loader, saat menumpahkan muatan. Besarnya waktu tetap ini biasanya sudah ditentukan oleh pabrik pembuatnya. Jadi, waktu tetap ini berlaku secara umum untuk semua jenis kerja. Kemudian ada waktu tidak tetap atau variable time. Waktu tidak tetap adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan-gerakan tidak tetap. Waktu ini biasanya cenderung tergantung pada kondisi pekerjaan. Misalnya, ekskavator itu pada saat mengisi bucket, dump truck itu pada saat mengangkat muatan, dan wheel loader itu pada saat mengisi bucket. Kemudian kita akan membahas tentang waktu siklus. Waktu siklus. Waktu siklus dibagi menjadi waktu tetap dan waktu tidak tetap. Waktu siklus adalah satu siklus waktu, yaitu gerakan pertama alat beroperasi sampai pada posisi siap untuk beroperasi kembali pada siklus kedua. Faktor penentu dalam menghitung jumlah trip yang dapat dilakukan dalam 1 jam kerja. Berpengaruh pada tinggi rendahnya produksi kerja dan bergantung pada jenis alat berat yang digunakan. Tantangan bagi operator alat berat untuk memperkecil waktu siklus sehingga produktivitas didapatkan hasil yang maksimal. Waktu siklus mencakup beberapa hal, yaitu memperpendek waktu tetap dan memperpendek waktu variabel. Pada memperpendek waktu tetap, waktu siklus membatasi waktu menunggu di tempat pemuatan dan pembuangan. Dilengkapi peralatan tambahan, contohnya ripper, digunakan pada traktor pendorong untuk membantu pembongkaran material, contohnya tanah cadas dan batuan keras. Dan tempat pengambilan material terletak sedemikian rupa sehingga ketika bergerak, jalan yang dilalui menurun. Pada memperpendek waktu variabel, perancangan jalan angkut material yang cermat sehingga satu siklus pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, dan perawatan jalan angkut material untuk memperpendek waktu pengangkutan material. Siklus kerja pada alat berat.
Berikut adalah contoh beberapa jenis alat berat dan bentuk siklusnya. 1. Ekskavator. Ekskavator adalah alat untuk penggali, pengangkat, maupun pemuat tanpa harus berpindah tempat menggunakan tenaga power tank-off dari mesin yang dimiliki, yang terdiri dari 3 bagian utama sebagai berikut. A. Bagian atas, revolving unit atau bisa berputar. B. Bagian bawah, travel unit atau untuk berjalan, gerak maju dan mundur. C. Bagian attachment adalah perlengkapan yang dapat diganti sesuai kebutuhan. Bentuk siklus satunya mengisi bucket, 2 mengayun bermuatan, 3 membuang muatan, 4 mengayun kosong. Yang kedua, bulldozer. Bulldozer adalah jenis peralatan konstruksi bertipe traktor menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau yang terletak di depan. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, dan menarik material. Bentuk siklusnya yang pertama menggusur dan yang kedua kembali mundur. Yang ketiga, jenis alat motor grader. Motor grader adalah suatu peralatan yang dapat digunakan untuk mengupas, memotong, meratakan suatu pekerjaan tanah, terutama pada saat finishing, membuat kemiringan tanah atau badan jalan, dan pemeliharaan jalan kerja. Produktivitas dari motor grader dinyatakan dalam waktu bekerjanya. Berbeda halnya dengan produksi bulldozer atau peralatan penggusur tanah lainnya yang dihitung dalam satuan volume yang dikerjakan per satuan waktu. Hal yang terpenting adalah jumlah pusing atau lintasan yang diperlukan dalam mengerjakan suatu medan, karena waktu bekerja dari motor grader bersangkutan dengan pekerjaan peralatan medan. Bentuk siklusnya yang pertama meratakan, yang kedua berputar. Jenis alat yang keempat adalah wheel loader. Wheel loader menggunakan ban karet sehingga memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan crawler loader. Wheel loader adalah suatu alat berat yang mirip dengan dozer shovel tetapi beroda karet atau ban, sehingga baik kemampuan maupun kegunaannya sedikit berbeda, yaitu hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata, kering, tidak licin karena traksi di daerah basah akan rendah, tidak mampu mengambil tanah bank sendiri atau tanpa dibantu dozing atau stock piling terlebih dahulu dengan bulldozer. Bentuk siklus dari wheel loader yang pertama mengisi bucket, yang kedua mengangkut, yang ketiga membuang, dan yang keempat kembali. Jenis alat yang kelima ada dump truck. Dump truck adalah suatu alat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Muatannya diisi oleh alat pemuat, sedangkan untuk membongkar alat ini bekerja sendiri. Bentuk siklusnya 1 memuat, 2 mengangkut, 3 membuang, dan 4 kembali. Jenis alat yang keenam ada wheel tee scraper. Wheel tee scraper adalah alat yang mempunyai banyak fungsi dalam pemindahan tanah, yaitu untuk memuat, mengangkut, dan membongkar muatan sekaligus tanpa tergantung peralatan lain. Sifat material yang dikerjakan adalah material lepas atau loose material. Bentuk siklus yang pertama mengisi, yang kedua mengangkut, yang ketiga membuang, dan yang keempat kembali. Jenis alat yang ketujuh ada kompaktor atau roller. Kompaktor adalah alat berat yang mempunyai berbagai ukuran yang berfungsi untuk memadatkan tanah. Kompaktor dilengkapi dengan komponen yang bergetar, yang memberikan gaya naik turun, menekan tanah, sehingga tanah yang dilalui alat tersebut bisa menjadi padat dan datar. Bentuk siklus dari kompaktor adalah memadatkan. Pemindahan tanah adalah ilmu yang menyangkut perubahan tata tanah. Tanah atau material yang diolah akan mengalami perubahan yang disebabkan unsur tanah itu sendiri. Perubahan inilah yang memberikan perlawanan terhadap alat pemindahnya. Dalam hal pemindahan tanah ini, selain memindahkan, juga mengadakan pembentukan terhadap permukaan tanah yang baru sesuai kondisi fisik atau teknis yang diinginkan. Diperlukan beberapa jenis peralatan dan metode yang sesuai untuk pembentukan permukaan tanah pada lokasi baru tersebut. Karena pekerjaan ini berhubungan dengan tanah, batuan, vegetasi, atau pohon, semak, belukar, dan alang-alang, maka perlu diketahui sifat tanah dan tipe galian tanah.
Sifat fisik yang harus dihadapi alat berat akan berpengaruh dalam 1. Menentukan jenis alat dan taksiran atau kapasitas produksi. 2. Perhitungan volume pekerjaan. 3. Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada. Apabila pemilihan jenis alat berat tidak sesuai dengan kondisi material, dapat berakibat tidak efisiennya alat atau lost time. Material dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Pengolahan klasifikasi material. 2. Produksi kerja alat berat isi. 3. Produksi kerja alat kegemburan material. Dan yang keempat, pengolahan penyusutan material. 1. Klasifikasi material. Material batu. Material batu antara lain batu-batuan, termasuk batu granit, batu kapur, batu cadas, di mana sebelum pengolahannya perlu dihancurkan terlebih dahulu. Material tanah. Material tanah terdiri dari batu yang sangat halus dan digolongkan menurut ukuran partikelnya. Material batu tanah. Material campuran batu tanah yang dapat ditemukan di seluruh permukaan bumi. Dalam pemindahan tanah mekanis, perlu dipertimbangkan klasifikasi material dan kelembapan tanah. 2. Berat isi. Perlu diketahui agar dapat memperkirakan peralatan yang akan digunakan berdasarkan kapasitas berat muatan. Dump truck dengan berat maksimum diizinkan 15 ton jika dimuat di arang sebesar 15 meter kubik. Diperkirakan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, jika dimuat di kerikil kasar 15 meter kubik, kendaraan tidak dapat bergerak karena kapasitas berat melampaui batas berat maksimal. Perbedaan berat isi kedua, jenis material yang mempengaruhi kemampuan kendaraan alat berat. 3. Kegemburan material. Dalam pekerjaan pemindahan tanah, mengangkut dan menggusur, produksi kerja alat berat dinyatakan dalam L meter kubik per jam. Tanah atau material yang belum terjamah masih dalam keadaan alami akan berubah volumenya menjadi besar setelah diolah atau dipindahkan, atau karena menjadi gembur. Jumlah pertambahan volume material dapat berbeda tergantung jenis materialnya. Persentase pertambahan volume ini disebut kegemburan. Untuk menyatakan kegemburan digunakan istilah faktor kegemburan. 4. Penyusutan material. Pemadatan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap konstruksi. Tanpa pemadatan tanah, akan mudah longsor bila terjadi hujan, gempa, dan gangguan lainnya. Setelah terjadi pemadatan, volume material akan menyusut dari volume semula. Penyusutan tergantung dari jenis material. Dengan mengetahui besar penyusutan material yang dipadatkan, jumlah material gembur atau material padat akan dapat dihitung. 5. Faktor pemuaian dan penyusutan material. Di samping ini adalah contoh tabel faktor pemuaian dan penyusutan material. Dapat kita lihat bersama-sama. Sehingga mengurangi waktu kerja alat, efisiensi berkurang. Di samping ini adalah contoh tabel faktor efisiensi kerja, dapat kita lihat bersama-sama. 2 adalah faktor koreksi untuk mengubah taksiran produksi sesuai pekerjaan dan kondisi setempat. Berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan dan jenis alat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah 3 faktor lain-lain. Pertama, rugi dan untung. Kontraktor tidak mau rugi akibat salah hitungan. Yang kedua, estimator harus mempertimbangkan segala faktor, bahkan faktor non-teknis juga.
Jika ada masalah ketika alat berat bekerja, harus ada kemungkinan solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh kasus yang biasa terjadi. Yang pertama, pengoperasian alat berat yang kondisi dan usianya relatif tua. Yang kedua, produksi kerja yang dihasilkan juga berbeda dengan alat yang masih baru. Contoh soal yang materinya telah dijelaskan sebelumnya. Suatu saluran berukuran 0,40 meter dikali 1,0 meter dengan panjang 100 meter akan digali menggunakan ekskavator. Berapa volume galian yang harus dikerjakan ekskavator bila tanahnya memiliki faktor gembur sebesar 1,25? Pertama, yang perlu dicatat adalah produksi kerja ekskavator dalam kondisi gembur. Pekerjaan harus didasarkan pada material gembur. Volume material asli atau padat alami sama dengan 0,40 dikali 1 dikali dengan panjangnya yaitu 100 meter sama dengan 40 meter kubik. Volume material gembur sama dengan 0,40 dikali 1 meter dikali 1 meter dikali 1,25 sama dengan 50 meter kubik.